Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya senantiasa mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mensyukuri nikmat iman yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mensyukuri nikmat hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan begitupun nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita sebut satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seperti itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan sekiranya kalian wahai hamba-hambaku ingin menghitung-hitung nikmatku, maka yakin dan percaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmatku kepada kalian. Karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Cuman terkadang kita manusia itu kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita, tetapi kehidupan ini kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk menantang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, baik secara sengaja maupun tanpa sengaja. Dan saya juga senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita, liadar umat, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan garansi jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah penghuni syurga. Beliau adalah maksum, dosa dan kesalahan beliau yang lalu maupun yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah makhluk sebaik-baik makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bangun kecintaan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajarannya, dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah masyarakat, dikala masyarakat sudah lupa terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membangun kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah harapan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Allahumma amin.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-15. Materi yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang panduan zakat fitrih, ya, atau dengan istilah zakat fitrah. Ya, ada dua peristilahan di sini, yaitu menggunakan istilah zakat fitri atau zakat fitrah. Dua-duanya boleh. Tetapi yang paling tepat adalah menggunakan istilah zakat fitri. Ya, itu dikaitkan dengan Idul Fitri. Ya, zakat fitri, Idul Fitri. Karena zakat fitri ini berkaitan dengan Idul Fitri. Ya, seperti itu. Jadi, panduan zakat fitri. Dan kembali saya ingatkan bahwa ketika kita membahas tentang fikih ibadah, ini masuk dalam kategori fikih ibadah. Maka tentu di dalamnya akan terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, akan terdapat perselisihan-perselisihan para ulama kita di dalam memahami perkara ini. Sehingga dibutuhkan sikap saling menghargai, dibutuhkan sikap saling mentoleransi, tidak saling mempersalahkan, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih benar. Intinya, mari kita terus membangun kebiasaan belajar dan terus belajar untuk mencari mana yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat ulama untuk kita ikuti, untuk kita amalkan. Pendapat-pendapat ulama yang dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ketika kita berbicara tentang fikih, maka di sana akan terjadi perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan ulama, atau disebut dengan istilah khilafiyah. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian zakat. Apakah yang dimaksud dengan zakat? Zakat secara bahasa berarti nama atau tumbuh. Zakat secara bahasa berarti az-ziyadah, bertambah. Kemudian zakat secara bahasa adalah as-salah, perbaikan. Ya, menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemiliknya untuk menyucikan dirinya. Itu definisi zakat secara bahasa. Jadi dia tumbuh, bertambah dan perbaikan. Ya, menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemiliknya untuk menyucikan dirinya, untuk menyucikan diri pemilik tersebut. Kemudian fitri, ya, berasal dari kata iftar, artinya berbuka. Jadi itu fitri berasal dari kata iftar yang artinya berbuka, tidak berpuasa. Zakat disandarkan pada kata fitri karena fitri atau tidak berpuasa adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut. Jadi zakat ini disebut dengan zakat fitri, disandarkan pada kalimat zakat fitri oleh karena fitri tidak berpuasa adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut. Jadi zakat fitri itu dikeluarkan karena seseorang tidak berpuasa lagi. Ya, karena seseorang tidak berpuasa lagi. Ya, ada pula ulama kita menyebut zakat ini disebut dengan zakat fitrah. Ya, ini saya katakan tadi bisa disebut zakat fitri, bisa disebut dengan zakat fitrah, yang berarti naluri. Ya. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan fitrah. Ya, untuk harta yang dikeluarkan sebagai zakat fitri disebut dengan istilah fitrah. Istilah ini kata beliau yang umum digunakan oleh para pakar fikih. Ya, istilah fitrah ini, inilah yang umum, inilah yang mayoritas digunakan oleh pakar-pakar fikih, ya, ahli-ahli fikih di kalangan para ulama kita. Itu secara bahasa. Adapun
menurut istilah, zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar. Jadi waktu iftar sebagaimana yang kita sampaikan, tidak berpuasa itu artinya iftar, tidak berpuasa. Zakat fitri berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar dari bulan Ramadan. Jadi zakat fitri itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi ini kaum muslimin yang pertama yang harus kita tahu dulu definisi zakat secara bahasa. Kemudian zakat fitrah, zakat fitri, ya secara istilah atau pengertian zakat fitri dalam pandangan agama kita. Baik, selanjutnya yang kita ingin sampaikan yaitu hukum zakat fitri. Ya. Kita percaya dan kita meyakini dan kita mengimani bahwa zakat fitri itu hukumnya wajib. Ya. Zakat fitri itu hukumnya wajib. Inilah pendapat terkuat dari pendapat ulama. Inilah pendapat yang rajih di antara pendapat ulama kita bahwa zakat fitri itu atau fitrah itu hukumnya wajib. Para ulama kita yang berpendapat bahwa zakat fitri ini adalah wajib, mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43, "Wa atuz zakah." Tunaikanlah zakat. Inilah dalil yang digunakan oleh ulama kita yang mengatakan bahwa zakat fitri itu adalah wajib. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, "Wa atuz zakah." Tunaikanlah zakat. Adapun dalil dari hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita akan melihat ada beberapa dalil yang memberikan isyarat kepada kita bahwa zakat fitri ini hukumnya wajib. Kita lihat sebuah hadits sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar menunaikan zakat fitri sebelum kaum muslimin berangkat menuju lapangan untuk melaksanakan salat Id. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar membayar zakat, agar mengeluarkan zakat fitri sebelum kaum muslimin berangkat menuju lapangan untuk melaksanakan salat Id. Dan sudah menjadi pemahaman kita kaidah bahwa setiap perintah di dalam agama ini, baik dari Al-Quran maupun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Jadi hukum dasar perintah dalam agama ini adalah wajib, baik itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala maupun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya wajib, hukum awalnya wajib, kecuali jika ada dalil yang merubah makna, merubah hukum tersebut. Nah, ini. Kemudian beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sah kurma atau satu sah gandum kepada setiap muslim, kepada setiap jiwa. Ya, baik itu yang berstatus budak ataupun yang berstatus merdeka. Baik itu pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Semua itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri dengan satu sah kurma atau satu sah gandum. Ya, kita akan bahas sebentar apakah ini yang dikeluarkan ini khusus kurma atau gandum. Ya, insyaallah kita bahas sebentar penjelasan para ulama kita tentang masalah ini. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian beliau radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri berupa satu sah kurma kering atau gandum kering. Kewajiban ini berlaku bagi kaum muslimin, budak ataupun orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa, dan
beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitri ini ditunaikan, dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat salat. Ya, salat di sini adalah salat Idul Fitri. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Muttafaq alaih, kesepakatan kesahihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasanya. Perbuatan atau ucapan jorok dan sebagai makanan bagi orang miskin. Itu fungsi zakat fitri. Itu fungsi tujuan zakat fitri. Siapa, kata Rasulullah, yang menunaikannya sebelum salat, maka zakatnya diterima. Jadi ini, siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum salat Idul Fitri dimulai, maka zakatnya diterima. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, maka hal itu hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Maka dia tidak termasuk zakat lagi. Jadi ketika seseorang mengeluarkan zakat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, maka itu disebut dengan masuk dalam kategori zakat fitri. Akan tetapi ketika pengeluaran zakat fitri dikeluarkan setelah salat Id, maka itu bukan lagi zakat fitri namanya, tetapi sedekah biasa. Ya, hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, setidaknya beberapa dalil yang menguatkan bahwa zakat fitri itu atau zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap jiwa. Ya, baik itu orang dewasa, baik itu anak-anak atau bayi yang baru dilahirkan. Ya, kita ada pembahasannya sebentar tentang bayi ini. Ya, tentang bayi atau janin yang ada dalam kandungan. Bagaimana sebenarnya mereka? Apakah mereka tetap diwajibkan mengeluarkan zakat fitri yang dikeluarkan oleh orang tuanya? Kemudian yang selanjutnya, apa hikmah disyariatkannya zakat fitri? Karena kita pahami, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengamalkan sesuatu, pasti di sana ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Pasti di sana ada kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, hikmah disyariatkannya zakat fitri itu dapat kita lihat dari hadits yang kita bacakan tadi. Itu dapat kita lihat dari hadits yang kita sampaikan tadi, yaitu hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk, nah ini hikmahnya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa. Ya, itu pertama. Kemudian dari perbuatan atau ucapan yang jorok dan sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi ini dua fungsi utama daripada zakat fitri itu. Ya, dia sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahalanya, pahala puasanya. Oleh karena terkadang kita sebagai manusia biasa tidak luput dari namanya kesalahan, tidak luput namanya kekeliruan. Terkadang ketika kita berpuasa, tanpa kita sadari, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang jika kita mengeluarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala serta kata-kata yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sedang berpuasa Ramadan khususnya. Mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan, celaan, riba, fitnah, hasad, dengki muncul dari ucapan-ucapan kita. Dan ini
bisa menggugurkan, bisa menghilangkan pahala puasa kita. Maka sebagai penebusnya, sebagai kafaratnya, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Itu tujuan yang pertama. Ya, bahwa untuk melebur berbagai kekeliruan dan kesalahan, pelanggaran-pelanggaran agama, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukan seseorang ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsi atau hikmah zakat fitri adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada fakir miskin. Ya, sebagai bentuk bukti nyata kasih sayang kita kepada kaum fakir miskin. Sehingga saudara-saudara kita ini tidak perlu mengemis di hari raya. Ya, karena hari raya itu hari bergembira. Tidak boleh ada orang yang bersedih, tidak boleh ada orang yang kekurangan di hari raya tersebut. Makanya kita memberikan kepada fakir miskin zakat fitri tersebut agar kebutuhan saudara kita ini bisa terpenuhi di hari raya Idul Fitri, sehingga mereka tidak sedih, akan tetapi mereka ikut bergembira di hari raya tersebut. Iya, merasa bergembira dengan datangnya hari raya. Jadi ini dua hikmah disyariatkannya zakat fitri berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kita ulangi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, perbuatan atau ucapan jorok, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Jelas, makanan bagi orang miskin. Jadi peruntukan zakat fitri ini hanya untuk orang miskin. Sebentar kita bahas penjelasan ulama kita untuk siapakah zakat fitri itu. Ya, untuk siapakah zakat fitri itu? Apa perbedaannya dengan zakat harta dan zakat yang lainnya? Kemudian selanjutnya, siapakah yang berkewajiban untuk membayar zakat fitri? Ini penting juga. Siapakah yang berkewajiban membayar zakat fitri? Zakat fitri wajib ditunaikan oleh setiap muslim dan yang mampu mengeluarkan zakat fitri. Jadi ini dua. Zakat fitri wajib ditunaikan, wajib dikeluarkan bagi setiap muslim. Ya, muslimah ya tentunya. Ya, setiap muslim. Kalau dia beragama Islam, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Yang kedua, muslimah yang mampu mengeluarkan zakat fitri. Jadi dia mampu untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, jadi jelas setiap muslim itu sudah jelas yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan meyakini kalimat tersebut, meyakini membenarkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kesehariannya, maka dia muslimah. Ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, itu sudah jelas. Ya, sudah jelas bagi kita. Kemudian yang mampu mengeluarkan zakat fitri. Nah, ini lagi mayoritas ulama kita mengatakan bahwa, jadi jumhur ulama mengatakan bahwa batasan mampu di sini adalah ketika seseorang itu mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya. Jadi ketika seseorang itu memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, orang yang diberi nafkah, seperti misalnya istri dan anaknya, maka dia sudah memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan yang ditanggung nafkahnya pada malam dan siang hari Id. Jadi dia sudah memiliki kelebihan makanan pada malam dan siang Id. Jadi apabila keadaan seseorang seperti ini, berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya. Ya, orang seperti ini disebut dengan ghani atau berkecukupan.
Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut? Jadi, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam. Nah, inilah dalilnya bahwa orang yang dikatakan ghani, berkecukupan, itu adalah orang yang memiliki makanan yang mengenyangkan bagi dirinya dan orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk sehari semalam. Maka inilah yang wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya. Jadi ini. Kemudian dari penjelasan ini menunjukkan bahwa yang wajib membayar zakat fitri terhadap orang yang berada dalam tanggungannya yang dinafkahinya, maka yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitri adalah kepala keluarganya. Siapa itu kepala keluarga? Yaitu suami. Suami. Kalau tidak ada suaminya, maka ibunya. Ya, istri, ibu dari anak-anak. Ya. Jadi jelas bahwa yang wajib untuk menunaikan zakat fitri adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga, dalam hal ini suami. Suamilah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri untuk anaknya, untuk istrinya, dan semua yang berada di bawah tanggungan nafkahnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitri si istri, karena istri menjadi tanggungan nafkah suami. Itu sudah jelas. Ya, itu sudah jelas, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat fitri untuk janin, bagaimana ini? Zakat fitri, apakah janin yang masih berada di dalam kandungan ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya, dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya, oleh bapaknya? Sebagian ulama menganjurkan, jadi ini sebagian ulama, tidak semua ulama, sebagian ulama mereka menganjurkan dan bahkan mewajibkan untuk menunaikan zakat fitri atas janin yang tengah dikandung seorang wanita, berdasarkan perbuatan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sebagian ulama menganjurkan, bahkan ada yang mewajibkan, tetap menunaikan zakat fitri bagi janin yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Mereka beralasan, berdalil berdasarkan perbuatan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa ditunaikan zakat fitri untuk janin yang masih dikandung jika telah jelas status kehamilannya. Jadi ditunaikan zakat fitri untuk janin yang masih berada dalam kandungan, dalam rahim ibunya, jika jelas status kehamilannya. Akan tetapi pendapat yang terkuat, sekali lagi ini persoalan fikih, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tinggal kita melihat mana yang rajih, mana yang kuat, dan mana yang marju. Ya. Pendapat yang terkuat tentang kewajiban zakat fitri atas janin yang masih berada dalam kandungan adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak wajib. Jadi, tidak wajib selama janin tersebut belum lahir hingga hari raya berlangsung. Jadi selama bayi itu, janin itu masih ada dalam perut, belum lahir ke bumi ini, ya, hingga hari raya berlangsung, maka tidak ada kewajiban baginya untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Ya, inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Alasannya, ya, alasan pendapat ini bahwa tidak wajib, yang pertama, riwayat yang menyatakan bahwa Utsman radhiyallahu anhu menunaikan zakat fitri bagi janin adalah riwayat yang lemah karena sanadnya munqati. Ya. Jadi riwayat yang menyatakan bahwa Utsman radhiyallahu anhu menunaikan zakat fitri bagi janin
adalah riwayat yang dhaif, yang lemah karena sanadnya munqati. Ya. Riwayat ini kaum muslimin berasal dari jalur Humaid bin Bakar dan Qatadah dari Utsman bin Affan. Akan tetapi terjadi keputusan sanad. Sanadnya terputus antara Humaid dan Qatadah dengan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani bahwa hadits ini hadits yang lemah. Kedua, alasan bahwa zakat fitri tidak wajib bagi janin yang masih berada dalam kandungan sampai janin itu lahir hingga hari raya berlangsung. Jadi alasan yang kedua bahwa janin yang masih berada dalam kandungan tidak wajib zakat fitri, alasannya bahwa zakat fitri hukumnya wajib disebabkan adanya waktu fitri, yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan orang atau janin yang masih dalam kandungan tidaklah tercakup dalam kewajiban. Ya, tidaklah tercakup dalam kewajiban mengingat keberadaannya sebagai mukallaf pada waktu tersebut belum terjadi. Artinya keberadaannya sebagai mukallaf, orang yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan agama ini pada waktu tersebut belum terjadi. Artinya dia masih berada dalam janin. Jadi ini pendapat yang kuat kaum muslimin bahwa janin yang masih berada dalam tubuh ibunya, dalam rahim ibunya tidak wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya, kecuali kalau dia lahir ya sebelum terbenam matahari di hari terakhir Idul Fitri, maka wajib dia untuk mengeluarkan zakat fitri. Ya, ini yang perlu kita pahami sedikit. Ya. Kemudian syarat penunaian zakat fitri. Ya. Ini perlu kita pahami juga syarat penunaian zakat fitri. Siapakah syarat-syarat yang menunaikan zakat fitri? Para ulama kita memberi dua persyaratan yang apabila terpenuhi zakat fitri wajib untuk ditunaikan. Ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa syarat yang pertama harus beragama Islam. Ya, kenapa harus beragama Islam? Karena zakat fitri ini adalah bentuk peribadatan kepada Allah. Ya, zakat fitri adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berfungsi membersihkan orang yang telah berpuasa dari noda-noda dosa yang dilakukan selama berpuasa. Nah, hal ini tidaklah mungkin dilakukan oleh orang kafir karena semua ibadah mereka tidak akan diterima. Nah, jadi tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir karena semua ibadah mereka yang mereka lakukan itu tidak akan diterima, walaupun dia berpuasa, walaupun dia mengeluarkan zakat, tidak juga diterima karena dia bukan Islam. Ya. Ini karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah amalan dilakukan oleh orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa zakat fitri tidak wajib bagi orang kafir, baik merdeka maupun budak. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama tentang tidak wajibnya zakat untuk orang kafir, merdeka dan balik. Jelas. Jadi yang wajib itu orang yang beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu mampu untuk menunaikan zakat. Ya, ini kita sebenarnya sudah sampaikan di awal tadi, ya. Mampu untuk menunaikan zakat. Ukuran kemampuannya itu dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarganya di malam hari dan di siang hari hari raya. Maka dia dikategorikan mampu untuk menunaikan zakat fitri. Kemudian pihak yang menerima zakat fitri. Ya, ini siapakah yang berhak untuk menerima zakat fitri? Pihak, kalau kita mentadaburi, memperhatikan hadits-hadits yang telah kita sampaikan tadi, maka di sana sungguh sangat jelas. Ya, di sana sangat sungguh jelas tentang siapa yang berhak menerima zakat fitri tersebut. Ya.
Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di sana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Jadi peruntukan zakat fitri sebenarnya sudah sangat jelas dalam hadis Ibnu Abbas ini, bahwa zakat fitri itu khusus diberikan kepada orang miskin. Ya, khusus diberikan kepada orang miskin. Adapun 6 golongan penerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam surat Taubah ayat 60, tidaklah tercakup dalam golongan yang berhak menerima zakat fitri. Tidak. Kita ulangi, yang berhak menerima zakat fitri hanya satu golongan, yaitu orang miskin. Adapun 6 golongan penerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam surat Taubah ayat 60, tidaklah tercakup dalam golongan yang berhak menerima zakat fitri. Meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Ya, meskipun jumhur ulama mengatakan boleh zakat fitri diberikan kepada 6 golongan penerima zakat secara umum yang tercantum di dalam surah At-Taubah ayat 60. Tetapi pendapat yang paling kuat yang kami yakini, bahwa berdasarkan penjelasan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyebutkan zakat fitri, bahwa zakat fitri itu salah satu fungsinya adalah untuk diberikan kepada fakir miskin. Karena pendapat inilah yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan zakat fitri adalah menyerahkan zakat fitri hanya kepada orang-orang miskin dan tidak membaginya kepada setiap golongan seperti yang tertera dalam surah Al-Taubah ayat 60. Itu penjelasan daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan bahwa tuntunan Nabi, praktek Nabi, penjelasan Nabi, perintah Nabi dalam pelaksanaan zakat fitri, bahwa menyerahkan zakat fitri hanya kepada orang-orang miskin dan tidak membaginya kepada setiap golongan yang tertera dalam firman Allah di surah At-Taubah ayat 60. Walaupun sekali lagi mayoritas ulama, jumhur ulama membolehkan, tetapi insya Allah yang kami yakini kuat berdasarkan hadis Rasulullah SAW khusus ini, zakat fitri itu hanya diberikan kepada orang miskin. Karena tujuan zakat fitri adalah agar di hari Id tidak ada orang miskin yang bersedih, tidak ada orang miskin yang sedih, semua bergembira. Kemudian zakat fitri itu jumlahnya sedikit, zakat fitri itu jumlahnya terbatas. Nah, kalau zakat fitri itu dibagi lagi kepada 6 golongan, maka otomatis penerima yang berhak sebenarnya orang miskin, dia akan mendapatkan bagian yang sedikit. Ya, ambil zakat dapat, bahkan terkadang mohon maaf, ambil zakat itu lebih banyak didapat dibandingkan fakir miskin. Ya, fakir zakat fitri disumbangkan untuk pembangunan di desa. Di mana seperti itu? Tidak ada. Zakat fitri digunakan untuk pembangunan masjid. Di mana ambil seperti itu? Tidak ada seperti itu. Ini perkara-perkara yang baru dalam agama kita. Zakat fitri dibangun untuk pembangunan masjid, dibangun untuk pembangunan madrasah, dibangun untuk pembangunan pesantren. Tidak boleh seperti itu. Zakat fitri untuk peruntukannya bukan untuk itu. Jadi ini juga alasan bahwa zakat fitri dikhususkan untuk fakir miskin, karena zakat fitri itu jumlahnya terbatas, sedikit. Nah, kalau dibagi lagi kepada 6 golongan ini, maka otomatis fakir miskin yang didapatkan sedikit saja yang didapatkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, beliau tidak memerintahkan hal itu dan tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun. Begitu pula para ulama sesudah mereka. Bahkan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabila, zakat fitri khusus diserahkan kepada orang-orang miskin. Pendapat ini lebih tepat daripada pendapat yang menyatakan wajib membagi zakat fitri kepada seluruh golongan yang tercantum dalam surah At-Taubah. Ya, sungguh sangat jelas ya. Seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian selanjutnya, kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitri? Ya. Di sini disampaikan oleh ulama kita bahwa seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitri jika ia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Jadi, seseorang terkena kewajiban membayar zakat fitri jika ia bertemu, artinya dia hidup bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitri. Inilah menjadi pendapat Imam Syafi'i. Alasannya, karena zakat fitri berkaitan dengan hari fitri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan dengan disandarkan pada kata fitri, sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fitri tersebut. Nah, seperti itu. Ya, kita kasih contoh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, seorang bayi yang dilahirkan, jadi seorang bayi yang dilahirkan beberapa saat sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, maka wajib dizakati oleh orang tuanya. Jadi, seorang bayi yang dilahirkan sebelum terbenam matahari, ya, seorang bayi dilahirkan sebelum terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka wajib dizakati oleh orang tuanya. Wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh kepala rumah tangga itu, orang tuanya. Apakah bapaknya kalau masih hidup? Ya, ibunya ataukah ibunya. Oleh karena bayi tersebut telah menjumpai waktu fitri. Jadi bayi tersebut menjumpai waktu fitri. Jika dilahirkan beberapa saat setelah matahari terbenam di hari tersebut, jika seorang bayi dilahirkan beberapa saat setelah matahari terbenam, artinya matahari sudah terbenam. Kalau matahari sudah terbenam berarti bulan Ramadan sudah lewat. Di hari terakhir Ramadan. Maka tidak wajib untuk dizakati karena bayi ini lahir dan tidak menjumpai waktu fitri. Ya. Alasan ini pula kaum muslimin yang mendasari bahwa janin yang berada dalam kandungan tidak perlu dizakati. Contoh kedua, orang yang meninggal beberapa saat setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan berkewajiban ditunaikan zakatnya. Jadi ketika ada orang yang meninggal dunia beberapa saat setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, jadi di hari terakhir bulan Ramadan, matahari terbenam, kemudian dia meninggal dunia, maka tetap berkewajiban untuk ditunaikan zakatnya. Sebaliknya, jika seseorang meninggal beberapa saat sebelum matahari terbenam, jadi sebelum matahari terbenam, di hari terakhir Ramadan, dia meninggal, berarti dia masih berada di bulan Ramadan. Maka tidak wajib dizakati karena tidak berjumpa dengan waktu fitri. Ini, jadi kita ulangi, orang yang meninggal beberapa saat setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadan, ya, maka tetap berkewajiban ditunaikan zakatnya. Tetapi ketika seseorang meninggal sebelum matahari terbenam, matahari belum terbenam, dia meninggal dunia, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian batas akhir penunaian zakat fitri. Ya. Kapan batas akhir penunaian zakat fitri? Dari hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum yang sebelumnya kita sampaikan, maka di sana diketahui bahwa zakat fitri wajib ditunaikan sebelum salat hari raya dilaksanakan. Ya. Adapun seseorang yang menunda pelaksanaan zakat fitri hingga salat Id selesai dilaksanakan, maka menurut pendapat yang lebih kuat, kewajiban tersebut tidaklah gugur sampai ditunaikan. Dia berkewajiban
menunaikan zakat fitri mesti telah keluar batas waktu dan bertaubat kepada Allah, karena di dalam zakat fitri terdapat hak untuk manusia fakir dan miskin dan ada hak Allah. Jadi ini penjelasan ulama kita bahwa ketika ada orang yang terlewatkan membayar zakat fitri, dia sudah lewat waktunya, maka tetap dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Akan tetapi zakat fitri yang ditunaikan setelah salat Idul Fitri itu hanya terhitung sebagai sedekah biasa, tetapi tetap dia berkewajiban untuk mengeluarkannya. Ini mungkin dulu yang bisa kita sampaikan tentang fikir ringkas seputar zakat fitri. Sepertinya harus 2 kali pertemuan. InsyaAllah bisa besok kita akan sambung lagi. Materi kita itu fikir ringkas seputar zakat fitri. Ya, karena waktu kita terbatas, maka InsyaAllah kita bagi khusus untuk fikir ringkas seputar zakat fitri ini, kita bagi menjadi dua sesi. InsyaAllah besok, karena kita akan juga bahas tentang bagaimana zakat fitri bolehkah zakat fitri dengan menggunakan uang. Di situ akan kita jelaskan juga pendapat-pendapat ulama kita tentang masalah ini. Agak panjang pembahasannya tersebut. Ya, bolehkah berzakat fitri digantikan dengan uang senilai dengan makanan pokok, dan beberapa persoalan-persoalan lainnya yang membutuhkan waktu. Kita coba menyampaikan beberapa pendapat ulama agar lebih ilmiah. Ya, kitab ilmiah dalam persoalan fikih kita tidak boleh menyembunyikan pendapat ulama yang berbeda dengan apa yang kita amalkan. Tetap kita sampaikan pendapat ulama yang berbeda dengan yang kita amalkan sebagai amanah ilmiah. Kemudian kita mengatakan bahwa inilah yang terkuat menurut yang saya yakini. Seperti itulah kita dalam masalah fikih harus menyampaikan semua pendapat-pendapat ulama yang kita tahu, yang kita fahami. Tidak boleh menyembunyikannya. Ya, karena mungkin pendapat itu berbeda dengan pendapat kita, kemudian kita tidak menyampaikannya. Tidak boleh seperti itu. Walaupun itu pendapat berbeda dengan pendapat kita yang kita amalkan, tetap kita harus sampaikan sebagai bentuk amanah ilmiah. Ya, jangan mengkhianati ilmu seperti itu. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kajian kita duha sebentar yang berkaitan tentang akidah, mungkin kita akan pending. Kalau bukan setelah asar, setelah isya, karena jadwal kita yang kita jadwalkan setiap jam 10 pagi, qadarullah mungkin hari ini tidak bisa kita laksanakan jam 10 pagi karena ada pasien jam 9 pagi yang harus kami ruqyah, mendatangi rumah tersebut untuk meruqyah pasien tersebut. Ya, jadi ini mungkin kalau bukan setelah asar, setelah isya kita lanjutkan materi kajian kita tentang akidah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu bersumber mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kita ragu untuk menerimanya, dan segala kesalahan, kekhilafan itu sumber mutlaknya dari saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.